Shalom Bapak Ibu yang saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita percaya walaupun kita ibadahnya di rumah, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tetap nyata untuk kita semua. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, kami menyembahmu Tuhan, haleluya.
Nah, kekasih Tuhan, hari ini kita belajar dari satu tema, yaitu tentang kemerdekaan. Hari ini kita belajar tentang kemerdekaan, dan kita pada bulan Agustus ini memperingati kemerdekaan yang ke-75. Anda bayangkan, sudah 75 tahun kita merdeka. Nah, hari ini kita boleh melihat dari kebenaran firman Tuhan bahwa bagaimana sebenarnya tentang kemerdekaan itu. Nah, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kami menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, artinya kemerdekaan adalah tidak lagi diperbudak. Jadi saudara, hari-hari ini ketika Anda sudah mengerti tentang yang namanya kemerdekaan, maka itu berarti bahwa kemerdekaan itu kita tidak diperbudak lagi, tidak diikat. Nah, kalau kita melihat kemerdekaan secara negara kita, bahwa 75 tahun kita sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, yang namanya merdeka itu kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15 tadi, kita tidak diperbudak lagi. Apa yang selama ini memperbudak Anda, ketika Anda diperbudak, maka itu berarti bahwa Anda belum merdeka. Mungkin ada diperbudak dengan persoalan, dengan pergumulan rumah tangga, atau dengan ketakutan. Nah, kalau kita melihat hari-hari ini bahwa sering sekali kita diperbudak oleh ketakutan, apalagi sampai hari ini virus corona ini belum berlalu. Maka itu yang memperbudak kita. Kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita cemas, kadang-kadang kita begitu khawatir akan hidup ini. Itu berarti bahwa kita belum merdeka. Nah, hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan yang namanya sudah merdeka adalah kita tidak diperbudak lagi oleh ikatan-ikatan. Itulah namanya merdeka. Lalu yang berikut arti merdeka juga kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-1 sampai 2, firman Tuhan katakan begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang kedua artinya bahwa ketika Anda sudah merdeka, dimerdekakan oleh Tuhan, maka itu berarti bahwa Anda tidak lagi dihukum. Kalau kita pelajari bagaimana orang di dalam penjara pada waktu dia sudah merdeka, batas hukumannya misalnya 4 tahun atau 5 tahun. Ketika udah selesai 5 tahun atau 4 tahun, maka dia tidak dihukum lagi. Demikian juga halnya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Anda sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, maka itu yang membuat Anda merdeka dan tidak lagi dihukum. Karena apa? Karena Anda sudah merdeka. Nah, kekasih Tuhan, hari ini kita belajar apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang membuat Anda merdeka? Saya mau tanya sekali, apa yang membuat Anda merdeka? Mari kita melihat firman Tuhan yang membuat Anda merdeka dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, siapa yang memerdekakan kita? Yang memerdekakan kita adalah Tuhan Yesus. Tahukah saudara bagaimana dia berkorban di kayu salib, bagaimana darahnya tertumpah, supaya apa? Supaya dia memerdekakan Anda dari kuk perhambaan, supaya dia memerdekakan Anda dari hukuman dosa. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Itu yang memerdekakan kita.
Jadi kekasih Tuhan, mungkin selama ini Anda masih dalam kuk perhambaan, ada kuk perbudakan. Ini waktunya Anda lagi dilepaskan oleh Tuhan dari kuk perhambaan ini, dari perbudakan ini. Siapa yang memerdekakan kita? Yang memerdekakan kita adalah Tuhan Yesus. Pada waktu Dia disalib, darahnya tertumpah buat saudara dan saya. Maka hari ini yang memerdekakan kita adalah Tuhan Yesus. Lalu yang berikut, siapa yang memerdekakan kita? Mari kita melihat firman Tuhan yang berikut. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, firman Tuhan katakan, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yang kedua, yang memerdekakan kita adalah kebenaran. Nah, kekasih Tuhan, ketika Anda mendengar firman Tuhan, Anda mendengar, melakukan firman Tuhan, maka firman itulah yang memerdekakan Anda. Lalu kebenaran yang berikutnya begini. Ketika Anda sudah diampuni dosanya, ketika Anda sudah disucikan dosa-dosa Anda, maka ketika Anda sudah dibenarkan, maka kebenaran itulah yang memerdekakan Anda. Misalnya Anda berbuat salah, misalnya Anda berbuat dosa, ketika Anda mengaku dosa Anda, maka pada waktu Anda mengaku dosa Anda, maka pada waktu itulah Anda dibenarkan oleh Tuhan. Dan pada waktu Anda dibenarkan, maka firman Tuhan mengatakan bahwa Anda dimerdekakan oleh kebenaran itu sendiri. Jadi kalau Anda benar, Anda tidak perlu tertuduh. Karena apa? Karena Anda sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa Anda belum merdeka? Mungkin merasa terus tertuduh dari tahun ke tahun. Tetapi ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Anda boleh berkata Anda sudah disucikan oleh Tuhan dan Anda dibenarkan oleh Tuhan. Maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan Anda. Kebenaran itu yang memerdekakan Anda. Lalu yang berikut kita pelajari siapa yang memerdekakan kita. Yang berikut kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, kekasih Tuhan, yang ketiga, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi yang memerdekakan kita adalah Roh Kudus sendiri, Roh Tuhan sendiri. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Anda bisa pergi kemana-mana, tetapi kalau Roh Kudus menyertai Anda, itu yang membuat Anda merdeka. Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu cemas. Karena apa? Roh Kudus yang ada dalam diri Anda, yang memerdekakan Anda, yang membuat Anda bergairah, bersemangat adalah ketika kapan? Ketika Roh Kudus ada dalam diri Anda, dan dalam diri Anda itu ada kuasa Tuhan, dan Roh Kudus itu yang memerdekakan Anda. Jadi kekasih Tuhan, kalau selama ini mungkin Anda masih diperbudak oleh dosa, masih diperbudak oleh hal-hal yang mengikat Anda, ini waktunya Anda merdeka. Karena bangsa kita juga merdeka, Anda pun harus menikmati kemerdekaan itu. Jangan murung lagi, jangan cemas lagi, jangan takut lagi. Ini waktunya Anda merdeka. Datang kepada Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, ini waktunya kita berdoa buat firman Tuhan yang saya sudah sampaikan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa pada waktu kami datang kepadamu Tuhan, mengaku segala dosa kami, maka kami percaya Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kami dari segala yang memperbudak kami, dari segala yang menghukum kami, dari perasaan tertuduh. Tuhan Yesus yang sudah menyucikannya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami dibenarkan oleh Tuhan, maka kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kami tidak perlu tertuduh. Bahkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Biarlah Roh Kudus senantiasa memerdekakan kami. Setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu boleh dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Biar lewat firman Tuhan ini dapat memberkati, menguatkan kita semua. Kita angkat satu pujian, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak akan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tak tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tak tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Nah kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat dari Bapa kita di sorga. Mari angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Bapa kita, aktifkan imanmu. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar kami akan berpisah. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Kau yang memberkati umat-Mu. Kekasih Tuhan, terima berkat dari Bapa kita dan angkatlah kedua belah tangan-Mu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya
damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.